Oke, jadi langkah awal sebelum kita melakukan setup data perusahaan dagang pada aplikasi Mayop, kita harus membuat dahulu folder penyimpanan yang nanti kita gunakan untuk menyimpan semua data-data pekerjaan kita di aplikasi Mayop. Kita klik di data D, atau biasanya tergantung laptopnya ada juga yang datanya data F atau data E biasanya. Nah, gimana cara membuat foldernya? Kita klik kanan, kemudian New Folder. Kita buat nama sesuai dengan perusahaan yang akan kita kerjakan. PT Sejahtera _ nama dan kelas kalian. Contohnya IDA 12 AKL 1. Enter kalau sudah. Nah, inilah nanti foldernya akan berisi semua pekerjaan kita dari mulai daftar akun, kemudian sampai dengan pekerjaan di Mayop. Sekarang, langkah yang kedua adalah daftar akun yang sudah disediakan dari soal. Ya, daftar akun PT Sejahtera, kita copy paste dulu yang Excelnya ke folder yang tadi sudah kita buat. Ke folder PT Sejahtera _ IDA 12 AKL 1. Kita paste di sini. Nah, jadi langkah pertama setelah membuat folder, maka kita membuka daftar akun Microsoft Excel-nya. Kita buka. Selanjutnya, kita harus melakukan save as. Kenapa harus di save as? Supaya akun-akun ini bisa terimpor di aplikasi Mayop, karena tipe filenya harus bukan Excel ya. Klik file, klik save as, cari folder yang tadi kita buat, sudah ya, di data D. Kemudian tadi PT Sejahtera kita cari _ IDA 12 AKL 1. Nah, daftar akun PT Sejahtera ini masih menjadi bentuk Microsoft Excel. Sekarang kita ganti supaya bisa diimpor ke Mayop. Kita harus ganti menggunakan text tab delimit atau dalam kurung TXT. Ini format yang sudah paten yang bisa diimpor ke dalam aplikasi Mayop. Ini ya. Kalau sudah, kita save. Klik yes. Nah, lanjut kita tutup Excelnya. Jangan sampai Excelnya tidak ditutup karena nanti akan berpengaruh saat impor akun, nggak bisa kalau tidak ditutup Excelnya. Karena tadi sudah kita save, kita sekarang ada pilihan tidak perlu save, jadi don't save. Jadi di folder kita sudah ada dua file daftar akun yang Microsoft Excel dan file daftar akun yang berupa teks dokumen tipenya. Baru setelah ini kita lanjut ke aplikasi Mayopnya. Kita buka aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 Education. Oke, sudah terbuka ya. Nah, saya sudah persiapkan, jadi ada soal unit 3 jurnal dan ada aplikasi Mayop. Yang pertama, kita sudah masuk ke aplikasi Mayop, maka langkahnya adalah saat membuat perusahaan baru, maka kita pilih menu Create a new company file. Oke, lanjut kita Next. Nah, di sini ada kita diminta mengisi serial number, tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Sekarang company name, melihatnya dari mana? Untuk semua data profil perusahaan, kita lihat di soal unit 3 jurnal. Nah, ini dia. Nama perusahaan PT Sejahtera. Oke. Ini alamatnya. PT Sejahtera. Tapi kalau untuk UKK LSP nanti, kalian harus namainnya PT Sejahtera _ nama dan kelas juga, supaya tidak tertukar dengan teman-teman yang lainnya saat mencetak laporan keuangan ataupun saat mengumpulkan kepada pengawas. Nah, lanjut. Kemudian address-nya itu alamat yang tadi. Tidak bisa dikopas, jadi harus diketik manual. Jalan Dr. Sutomo nomor 191 Medan.
nomor 191 Medan. ABN ini NPWP ya. Nomor NPWP-nya ini 06387 251 06387 251 071. Dah. Bu, 0 yang terakhirnya 3 tidak bisa diketik karena tidak mencukupi kapasitasnya, tidak perlu, langsung sampai sini aja. Pindah ke phone numbernya 061229897 061229897. Fax numbernya 061 22 119855. Email address-nya juga diisi pt.sejahtera@gmail.com, pt.sejahtera@gmail.com. Nah, kalau sudah terisi, next. Oke, sekarang kita mengisi accounting year-nya atau tahun transaksinya. Yang pertama, current financial year-nya itu adalah 2015. Kita lihat dari sini ya. Dari soalnya 2015. Kemudian last month of financial year-nya, bulan terakhir dari setiap transaksinya adalah, lihat juga di periode akuntansinya, setiap pembukuan terakhirnya itu bulan Desember. Berarti kita pilih di sini last month-nya Desember. Lanjut, conversion month. Conversion month itu adalah begin entering transaction. Transaksi yang sedang kita input, yang sekarang kita kerjakan, yaitu bulan Desember. Kita pilih di sini Desember. Lanjut, number of accounting periodnya. Periode akuntansinya itu ada yang 12, tapi ada juga sebagian yang 13. Kita lihat di soalnya. Nah, di soal kita PT Sejahtera dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti periodenya adalah 12 bulan. Kalau yang 13 bulan biasanya dari Januari ke Januari lagi. Jadi kita pilih yang 12. Lalu kita klik next. Nah, ya, di next ini kita diminta untuk mengkonfirmasi benar atau belum, karena kalau di sini salah kita harus mengulang dari awal lagi, ya. Financial year-nya Januari sampai Desember 2015. Conversion month atau kita mau memulai input transaksinya yaitu Desember 2015. Kalau sudah, kita klik next. Nah, di sini ada pilihan. Untuk daftar akunnya kita mau apa? Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by my accounting. Kalau yang pertama berarti kita menerima semua daftar akun yang disediakan oleh Mayop. Kalau kedua, kita mau mengimpor sendiri ya, mengimpor sendiri akun-akun perusahaan kita. Yang ketiga, membuat akun sendiri. Membuat itu berarti mengetik sendiri di aplikasi Mayopnya. Nah, kalau di UKK LSP, karena waktunya terbatas, maka kita pilih yang kedua. I would like to import a list of accounts provided by my accountant. Jadi, kita memilih akan mengimpor sendiri. Next. Nah, ini penyimpanannya. Penyimpanannya kita pilih di data D yang tadi, Cheng. Pilih di data D PT Sejahtera yang tadi kita buat. Oke, kita simpannya di folder data D PT Sejahtera _IDA 12 AKL1. Klik open. Nah, udah ya, tipenya sudah MYO atau Mayop Data. Langsung kita save. Nah, di sini sudah berubah. Jadi tempat penyimpanan kita sudah sesuai keinginan kita, yaitu di folder data D PT Sejahtera _IDA 12 AKL1. Lanjut, kita next. Jadi jangan lupa ya, di sini tuh tidak boleh terlewat. Kalau di sini terlewat, nanti kalian akan bingung mencari data penyimpanan kalian sendiri. Jadi jangan langsung di next, lihat dulu, dicek dulu tempat penyimpanannya. Kalau sudah, baru kita next. Nah, creating new account. Nah, lanjut. Nah, di sini kita pilih ke comment center atau menu utama dalam Mayop. Congratulations, berarti sudah berhasil. Lanjut ke comment center. Inilah tampilan utama dari Mayopnya. Bisa kita perbesar ya. Tadi di sini ada cara memperbesarnya. Oke. Baru langkah setelah kita melakukan setup data awal perusahaan adalah kita sekarang melakukan impor daftar akun.
Oke, kalau kalian nanti bingung, saya sudah menyediakan langkah-langkah Mayop untuk PT Sejahtera. Tinggal kalian ikuti langkah-langkah yang ada di sini dan isi datanya. Oke, tadi kita sudah sampai tempat penyimpanan dan sudah berhasil, sudah congratulations. Maka langkah awal setelah kita ada di menu utama Mayop adalah langkahnya mengimpor daftar akun. Ya, bagaimana cara mengimpor daftar akunnya? Kita pilih file. Kemudian kita pilih di sini impor data, pilih yang account, pilih account information. Nah, lanjut. Di sini ada pilihan yang harus kita ubah. Ya, di langkah-langkah sudah saya sebutkan. Ganti duplicate records yang tadinya reject menjadi update existing record. Ya. Jadi di sini ada bacaan reject them. Kalian pilih yang update existing record. Continue. Cari daftar akunnya tadi. Nah, langsung muncul otomatis ya di tempat penyimpanan kita tadi. Ada tipe teks dokumen yang isinya daftar akun PT Sejahtera. Inilah yang kita klik. Open. Nah, sebelum kalian impor, kita harus mengklik match all dulu untuk mencocokkan ya antara bahasa yang kita impor dengan bahasa yang ada di Mayop daftar akunnya. Match all. Oke, lihat sudah sama semua ya. Kalau sudah, kita impor. Kita tunggu hasilnya. Sebentar, ini agak bermasalah. Nah, 74 records imported without errors. Artinya sudah terimpor sebanyak 74 akun tanpa error. Harus perhatikan nih, record skipnya harus 0, record imported with warningsnya harus 0 juga. Karena kalau ini ada angkanya berarti ada yang bermasalah dari akun-akunnya. Lalu kalau bermasalah bagaimana Bu? Harus diulang lagi mengimpornya. Nah, 74 akun ini berarti sudah benar semua, sudah terimpor semua, tidak ada masalah. Lalu kita klik OK. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah sampai tahap impor daftar akun. Selanjutnya setelah impor akun, apalagi langkah yang kita lakukan? Kita melakukan setting akun pajak pada menu list ya. Menu list. Jadi dari file gampangnya kalian tidak perlu menghafal, tapi habis dari menu file kalian bergeser ke kanan. Editnya tidak perlu, di sini tidak ada yang diperlukan ya langkah-langkah di bagian edit. Lanjut kita ke langkah-langkah yang berikutnya yaitu list. Di bagian list ini ada yang perlu kita setting yaitu text code atau kode pajak. Klik text code-nya. Nah, inilah yang harus kita ubah. Apa saja yang perlu kita ubah? Berdasarkan soal jurnal unit 3, yang harus kita ubah di sini adalah kita menghapus kode FRE atau FRE. Kenapa? Karena ini tidak digunakan. Jadi yang dihapus hanya satu, hapus kode FRE. Oke, yang ini jangan sampai salah. Oke, FRE kodenya ya, description-nya GST free. Kita klik tanda panahnya, lalu kan terbuka nih. Kita klik kanan, delete text code. Nah, sudah hilang. Oke. Setelah itu apalagi yang dihapus? Yang lainnya tidak perlu dihapus, tapi ada yang perlu kita edit. Yaitu yang pertama, edit kode GST. Ya. GST-nya diubah menjadi apa? VAT. VAT itu apa sih? Value Edit Text alias PPN. Nah, bahasanya tergantung dari soal nih. Di soal tersebut menggunakan PPN atau VAT untuk bahasanya. Ya, jadi di sini saya kasih tanda jika di soal tidak ada VAT akunnya, adanya PPN, maka kodenya diedit menjadi PPN. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau di sini di soal PT Sejahtera, daftar akunnya itu menggunakan VAT, Value Edit Text nih ya. Value Edit Text in ataupun nanti out. Tuh, jadi kita di sini yang pertama harus diubah adalah kodenya untuk GST diubah menjadi Value Edit Text ya. Yang GST ini ya, Good and Services Text. Klik tanda panah, lalu di sini text code-nya kita ganti VAT. Oke. Kemudian description-nya adalah singkatannya dari VAT itu apa sih? Value Edit Text. Nah,
Ini tidak perlu diubah ya. Good and services tax-nya tidak perlu, rate-nya 10%. Oke. Nah, di sini di tanda panahnya harus ada yang kita klik. Link account for tax collected ya, yaitu artinya kalau kita mengumpulkan pajak dari pelanggan, collected ya, pengumpulan pajak atau kita menerima pembayaran pajak dari pelanggan, berarti pajaknya adalah pajak penjualan. Pajak penjualan itu apa sih? Value added tax out. Ya. Kenapa out? Karena kita menjual barang, otomatis barangnya keluar. Jadi value added tax out. Nah, oke, use account. Lanjut, link account for tax paid. Jadi kalau kita link account, akun untuk kita membayar pajak saat kita membeli barang tuh apa? Value added tax in. Oke, value added tax in. Use account. Nah, oke, yang bawahnya tidak perlu ya. Link card for tax authority tidak perlu. Kita klik OK. Nah, sudah. VAT sudah. Lanjut apa lagi? Yang harus kita ubah dari pajak adalah mengedit kode NT atau NT. Nah, di sini ya. Diedit menjadi apa? Jadi kodenya tetap NT tapi description-nya tidak kena pajak, diganti menjadi bahasa Indonesia. Ya, tidak kena pajak. Lanjut, sama kayak tadi, link account atau akun yang akan terkait dengan pajak yang kita terima atau kita kumpulkan dari pelanggan adalah value added tax out. Lalu kita bayar pajak saat pembelian, nah maka akunnya adalah value added tax in. Oke, sudah, klik OK. Nah, sudah. Jadi ada satu akun tadi yang dihapus dan dua akun yang kita edit, yaitu NT dan VAT. Kalau sudah, kita close. Nah, langkahnya apa lagi? Setelah kita mengatur akun pajak, kita akan melakukan setup link accounts. Apa itu link accounts ya? Bergeser jadinya ya, dari list kita bergeser ke comment center, nggak ada yang perlu diubah, lengkap satu menu lagi ke setup. Setupnya adalah yang mau kita ubah bagian link accounts. Link accounts ini ada 4, ada account and banking, ada sales, ada purchases, ada payroll. Apa sih gunanya link account? Sesuai dengan namanya ya, link, berarti akun-akunnya itu akan ngelink. Ngelink bagaimana? Saat kita melakukan jurnal, pembelian, penjualan, dan lain sebagainya. Supaya terjurnal secara otomatis di aplikasi Mayop, kita harus mencocokkan akun-akun yang terkait gitu ya. Masa mudahnya adalah kita di sini harus tahu ketika ada pembelian masuk ke akun mana. Jadi kita masukin nih di link account. Ketika ada penjualan masuknya ke akun mana. Jadi nanti Mayop akan membaca secara otomatis jurnal-jurnalnya. Seperti itu kurang lebih ya. Ya, sekarang kita klik setup link account. Yang pertama harus kita link akunnya adalah account and banking account. Nah, apa di sini Bu yang harus diganti? Ya, kita lihat di sini petunjuk yang sudah saya berikan. Ganti yang paling bawah yaitu undeposit fund menjadi cash in bank. Jadi bank account for undeposit fund kita ganti menjadi cash in bank. Oke, do you want to change? Yes. Kenapa diganti? Karena nanti semua transaksi mau jual beli atau penerimaan pembayaran semuanya didepositkannya ke atau akan berkaitannya dengan akun cash in bank. Yang atasnya historical dan electronic clearing account-nya tidak perlu diganti. Kita klik OK. Lanjut, masih dengan cara yang sama. Setelah kita tadi OK, setup lagi link account lagi yang kedua yaitu sales account. Nah, di sales account apa yang harus kita ganti? Yang pertama, tracking receivable. Ketika ada piutang, jurnalnya masuknya kemana? Account receivable. Kita klik di sini account receivable. Nah, kemudian akun bank untuk penerimaan customer. Jadi kalau ada customer yang bayar piutang, itu uangnya nanti masuknya ke akun apa? Bukan ke cek ya, makanya di sini harus diganti. Kalau cek itu berarti kan tidak langsung cash ya, harus dicairkan dulu. Nah, ini kita ganti menjadi cash in bank.
Tuh, nah bawahnya di sini juga harus ada yang kalian checklist. Nah, ini ya. Checklist I chart freight on sales. Di sini. I charge freight on sales. Apa artinya? Jadi sedikit banyak kalian harus tahu juga artinya supaya mempermudah mengerjakannya. I charge freight. Freight itu kan ongkos kirim atau biaya angkut. Saya mengenakan biaya angkut dalam penjualan dengan nama akunnya adalah freight collected ya. Kemudian I track deposit. Oh, tidak perlu langsung ke I give discount. I give discount berarti diskon penjualan apa? Sales discount. Oke. Lanjut. ISS charge for late payment. Kalau ada customer yang denda, kita akan masukinnya ke akun apa? Late fee collected. Oke. Dah, ini aja ya. Jadi ada 3 yang harus kita checklist. Kalau sudah, klik oke. Jadi hati-hati jangan sampai salah di link account, karena kalau link account salah nanti akan berpengaruh seterusnya dan tidak bisa kita lanjut ke transaksi. Berikutnya adalah purchases account. Pembelian ya, akun pembelian. Jadi kalau ada payables atau ada utang kita kepada customer, nanti akan ke jurnalnya atau terkaitnya dengan akun apa? Kita ganti menjadi akun account payable. Terus kalau kita membayar tagihan, kita bayarnya menggunakan cash in bank. Kita ganti jadi cash in bank. Ini juga sama, ada yang harus kita checklist. Apa saja? Lihat petunjuknya di sini dari saya. I pay, freight, take discount, dan charge. Sama kayak tadi ya, penjualan juga sama. Biasanya dalam penjualan dan pembelian, itu ada akun apa aja sih? Ada akun beban, ya, biaya angkutnya. Biaya angkutnya adalah kalau kita membeli berarti freight paid atau beban angkut yang dibayar. Terus diskon pembelian, purchase discount. Kita cari purchase discount. Purchase discount, mana purchase discount? Nah, purchase discount, use account. Lanjut, I pay charge for late payment. Adakah denda saat telat membayar? Ada ya. Kita pilih yang freight paid. No, bukan. Late fee paid maksudnya ya. Kita cari late fee paid. Apakah ada late fee paid? Coba kita lihat, late fee expense berarti masuknya late fee expense. Kalau tidak ada late fee paid berarti late fee expense. Nah, ini dia. Denda ya, beban denda keterlambatan. Jadi ada 3, baik di penjualan ataupun di pembelian. Yang harus kita checklist adalah biaya angkut, diskon, dan denda keterlambatan. Itu aja yang diingat, tapi harus tahu akun bahasa Inggrisnya. Kita klik oke. Lanjut, link account yang terakhir yaitu payroll atau urusan penggajian karyawan. Kita klik payroll accounts. Dalam payroll account, yang harus diisi adalah yang pertama adalah cash in bank. Akun banknya ya berarti cash in bank satu-satunya ya. Lanjut, bank account for check payment. Apakah diganti untuk bank account for check payment? Digantinya cash in bank karena kita tidak menggunakan sistem cek, melainkan langsung ke cash in bank. Oke, lalu apa lagi? Clearing account-nya jangan diganti, diamkan saja. Lalu ganti yang default employer expense, default wages expense, gaji dan honor karyawan di sini ya. Gaji dan honor karyawannya. Jadi yang ketiga didiamkan aja. Sekarang default employer expense, beban karyawan. Beban karyawan itu berarti maksudnya tuh gaji. Wages and salaries expense. Oke, wages and salary saja untuk yang atasnya.
Lalu default wages expense, beban gaji karyawan, wages and salaries. Tadinya yang wages and salariesnya kodenya 60100 diganti menjadi 6100. Kenapa harus diganti, Bu? Karena menyesuaikan dengan akun yang tadi kita import. Akun yang kita import, wages and salaries itu kodenya bukan yang 60100 tapi 6100 ya. Jadi sama, ini yang harus kita ganti. Nih, lihat, wages and salaries itu ada 2. Jadi harus kita ubah, yang kita gunakan jadinya yang 6.1100 karena mengikuti daftar akun yang ada di soal kodenya ya, use account. Jadi ini hanya mengganti akun yang kodenya sama dengan yang ada di soal yang sudah kita impor. Lanjut, ganti default tax payable menjadi payroll accrual payable ya. Ganti yang payroll accrual payable maksudnya menjadi income tax payable. Apa sih artinya? Di sini ada tax payable account. Jadi akun utang pajak. Utang pajak apa? Utang pajak dari gaji karyawan itu masuknya kemana nanti? Masuknya ke payroll accrual payable ya. Utang gaji yang masih harus dibayar artinya use account. Oke. Jadi ini dari 6 link account ini ada 5 yang harus kita ubah, yaitu yang pertama, kedua, keempat, 5, dan 6. Pokoknya kecuali yang electronic clearing account. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, lama-lama akan bisa memahami dan mudah untuk mempraktikannya. Kita klik OK.